Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faikotul Jannah, NIM D20195031. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme. Silahkan disimak videonya. Enjoy for watching. Yang pertama adalah definisi teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh behaviorisme. Yang pertama adalah Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, salah seorang pendiri aliran tingkah laku, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Jelasnya yaitu, perubahan tingkah laku itu boleh terwujud sesuatu yang konkret, yang dapat diamati, atau sesuatu yang non-konkret atau tidak dapat diamati. Teorinya ini disebut sebagai aliran koneksionisme. Yang kedua adalah Ivan Petrovich Pavlov. Classical conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya pada hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu John Brodus Watson. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk perilaku yang bisa diamati atau observable. Dan yang keempat adalah Burrhus Frederick Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon versi Watson itu kurang lengkap. Respon yang diberikan siswa tidaklah sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Sedangkan respon yang diberikan juga menghasilkan konsekuensi yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Yang selanjutnya adalah belajar menurut teori behaviorisme. Teori behaviorisme memandang belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini tidak menjelaskan perubahan yang disebabkan oleh faktor internal yang terjadi dalam diri peserta didik. Tetapi teori ini hanya membahas perubahan perilaku yang dapat dilihat dengan indera dan semua yang dapat diamati. Dan yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan teori behaviorisme. Kelebihannya adalah tujuan pembelajaran ini tersusun secara rinci. Dan pengulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan menjadi kebiasaan. Dan juga membiasakan guru bersikap jeli dan peka pada kondisi dan situasi belajar, dan lain-lain. Sedangkan kelemahannya yaitu pembelajaran ini berpusat pada guru yang bersifat mekanistik. Peserta didik dianggap pasif dan cenderung membentuk peserta didik yang berpikir linier, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penerapan teori belajar behaviorisme dalam proses pembelajaran. Penerapan behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori ini memandang pengetahuan adalah objektif, sedangkan belajar merupakan perolehan pengetahuan dan mengajar adalah pemindahan pengetahuan pada siswa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.